观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋汽车周刊。我是 Henro， 在雅加达用印尼文为大家播报本周的汽车新闻。Menurut Philippine Dragon Network, pada tanggal 27 Agustus, Edmund Araga, Presiden Asosiasi Industri Kendaraan Listrik Filipina (EVAP), menyatakan bahwa target penjualan tahun ini untuk produsen dan distributor kendaraan listrik ditetapkan sebanyak 35.000 unit. Sementara itu, BYD Philippines juga berencana membuka 77 gerai distributor sebelum akhir tahun ini untuk semakin mendorong ekspansi pasar kendaraan listrik. Menurut akun resmi Weibo SAIC GM Wuling, pada tanggal 28 Agustus, sebuah delegasi media luar negeri yang terdiri lebih dari 40 jurnalis dan influencer daring mengunjungi SAIC GM Wuling memulai perjalanan eksplorasi mendalam. Melalui kegiatan seperti pemaparan bisnis luar negeri, kunjungan ke sistem manufaktur Smart Island, serta uji coba dan uji kendara produk, acara tersebut secara komprehensif menampilkan pencapaian perkembangan SAIC GM Wuling dalam bidang ekspor luar negeri, manufaktur cerdas, dan produk elektrifikasi cerdas. Menurut Next Stop Vietnam, pada tanggal 28 Agustus, Golden Dragon Hue Automobile Joint Stock Company menandatangani nota kesepahaman MOU pasokan baterai dengan LG Energy Solution, salah satu produsen baterai lithium ion. Berdasarkan perjanjian tersebut, LG Energy Solution akan memasok sel baterai silinder, sementara Golden Dragon Automobile akan bertanggung jawab atas manufaktur dan perakitan paket baterai lengkap. Menurut akun resmi Weibo China First Heavy Industries, pada tanggal 26 hingga 29 Agustus, Hu Enguo, anggota Komite Tetap Partai dan Wakil General Manager Group, memimpin tim untuk melakukan penelitian lapangan secara mendalam di China First Heavy Industries Indonesia Co. Ltd. guna meninjau perkembangan bisnis inti luar negeri perusahaan. Menurut Indonesia Daily pada tanggal 1 September, Kementerian Perindustrian Indonesia menyatakan bahwa kebijakan insentif untuk impor kendaraan listrik akan berakhir pada 31 Desember 2025. Setelah itu, langkah insentif termasuk pengurangan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah tidak berlaku lagi bagi kendaraan listrik. Mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen diwajibkan memproduksi kendaraan listrik di Indonesia dalam jumlah yang setara dengan kuota impor yang telah diperoleh. Dengan tingkat kandungan lokal minimal 40%, persentase ini akan secara bertahap ditingkatkan menjadi 60% pada periode 2027 hingga 2029, dan selanjutnya ditingkatkan menjadi 80% mulai tahun 2030. Pemerintah Indonesia berharap langkah ini dapat mendorong perkembangan industri otomotif domestik. Menurut akun resmi Weibo WeRide, pada tanggal 1 September, WeRide, perusahaan teknologi kendaraan otonom terkemuka di dunia, mengumumkan bahwa armada perdana robotaksi GXR miliknya telah tiba di Singapura dan mulai menjalani pengujian. Hal ini menandai pertama kalinya model kendaraan otonom semacam itu diluncurkan di Asia Tenggara. Menurut akun resmi Weibo Liugong Machinery, pada tanggal 1 September diumumkan bahwa lift konstruksi Liugong telah berhasil dioperasikan dalam proyek Oasis Twin Towers, sebuah proyek konstruksi landmark yang sedang dibangun di kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jakarta, Indonesia. Proyek ini dijuluki sebagai Mutiara Jakarta dan akan menjadi perwakilan generasi baru gedung pencakar langit super tinggi di Asia Tenggara. Menurut Dong Sedi, pada tanggal 1 September, BYD Shark 6 Pickup Hybrid Plug-in PHEV yang secara resmi dibuka untuk pemesanan pada Maret tahun ini di Bangkok International Auto Show, awalnya direncanakan dijual terbatas sebanyak 500 unit di pasar Thailand. Namun, karena respon yang dingin, jumlah pesanan akhir hanya mencapai 153 unit, sehingga BYD memutuskan untuk membatalkan peluncuran pasarnya. Menurut Next Stop Vietnam, pada tanggal 1 September, VinVentures mengumumkan bahwa VinFast akan memproduksi model kendaraan otonom tingkat tinggi untuk mitranya. Disebutkan bahwa ini merupakan kendaraan otonom level 4 pertama di dunia yang berhasil dijual secara komersial, di mana konsumen perorangan dapat langsung membeli dan menggunakannya tanpa perlu menyewa atau memesan melalui layanan perusahaan lain. Menurut Yiche, pada tanggal 2 September, Chang'an Automobile dengan tema Skills Know No Borders, Service Has No Limit telah sukses menyelenggarakan kompetisi keterampilan layanan global pertama di Bangkok, Thailand. 以上就是本周的南洋汽车周刊，感谢您的收看，我们下周再见。